Halo semuanya, balik lagi di Sadrina Fanalia. Kali ini kita akan ngebahas seputar MotoGP. Ada 4 yang bakal gue bahas. Yang pertama itu ada Alex Marquez yang fix bakalan pakai GP26 Ducati pabrikan di musim depan, yaitu di tahun 2026. Kemudian topik kedua yaitu ada Valentino Rossi yang bakal ke Indonesia. Dan topik ketiga yaitu hitung-hitungan Marc Marquez bakal juara dunia MotoGP 2025 di mana? Di Motegi Jepang atau di Mandalika? Ini nanti kita akan lihat ya hitung-hitungannya seperti apa. Dan yang keempat ada update tes Misano. Yang pertama ini topiknya juga Ducati menyiapkan motor baru untuk GP26 dan juga GP27. Ada juga progresnya Pecco Bagnaia serta apa sebenarnya yang dibilang sama Gigi Dall'Igna. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kali ini yang pertama ada Alex Marquez yang fix bakal pakai GP26 Ducati pabrikan di musim 2026 mendatang. Dan Gresini Racing Team yang hari ini 19 September 2025 sudah mengumumkan kalau misalkan Alex Marquez bakalan pakai GP26 motor Ducati Desmosedici yang sama dengan pembalap Ducati pabrikan seperti Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia. Nah, kalau kita lihat memang ini sudah selayaknya ya Alex Marquez mendapatkan reward ataupun hadiah dari Ducati, yaitu menggunakan GP26 pada musim depan. Karena Alex Marquez ini sejauh ini sudah menjadi rival terkuatnya dari kakaknya, yaitu Marc Marquez di tim Ducati Lenovo dengan pencapaian poin 330 poin. Nah, setelah diumumkan kalau misalkan dirinya menggunakan GP26 pada musim depan, yaitu musim 2026, Alex Marquez ini bilang sangat terhormat bisa membalap dengan motor pabrikan dengan tim yang sama yaitu Gresini Racing Team. Dan tim Gresini menurut dari Alex Marquez ini selama ini sudah sangat bekerja keras dan juga sangat sudah kerja baik begitu ya. Dan ini adalah penghargaan untuk dirinya Alex Marquez dan juga tentunya untuk tim Gresini. Dan Alex Marquez ini juga berterima kasih kepada bos Ducati, kemudian juga dari Gigi Dall'Igna dan juga berterima kasih kepada Nadia Padovani gitu ya selaku dari bos Gresini yang sudah membuat Alex Marquez ini merasa penting gitu ya berada di tim Gresini maupun dari tim Ducati. Nah, bos Ducati Gigi Dall'Igna ini memang memberikan pujian kepada Alex Marquez yang bisa mengoptimalkan GP24 di MotoGP 2020 ini. Dan maka dari itu, karena performa Alex Marquez ini bagus banget, dan pihak Ducati ini memutuskan untuk memberikan motor teranyar untuk Alex Marquez di musim depan. Nah, dengan keputusan Alex Marquez yang bakal menggunakan GP26 atau motor pabrikan di musim 2026, ini sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Tidak ada perubahan status dari Fabio Di Gia di VR46 Pertamina Enduro. Di Gia ini tetap menjadi pembalap pabrikan dan juga mendapatkan motor pabrikan nantinya di musim 2026, yaitu GP26. Jadi nantinya di tahun 2026 itu ada yang pakai GP26 ada 4 yaitu Marc Marquez, Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Fabio Di Gia dan juga Alex Marquez. Sementara untuk dua pembalap lainnya, yaitu ada Carmen Aldeguer dan juga Franco Morbidelli, ini pakai GP25. Oke, kita ke topik selanjutnya. Ini mungkin kabar yang bagus ya, dan juga kabar menggembirakan bagi fans Valentino Rossi yang ada di Indonesia. Karena Valentino Rossi ini bakalan datang ke Jakarta, yaitu pada tanggal 30 September 2025. Kedatangan dari Valentino Rossi ini tentunya untuk launching bersama dengan Pertamina Enduro, yaitu VR46 Pertamina Enduro, dan didampingi oleh dua pembalap VR46 Pertamina Enduro, yaitu Franco Morbidelli dan juga Fabio Di Gia. Rencananya ini kabar-kabarnya gitu ya, Valentino Rossi bakalan berkeliling ataupun melakukan konvoy gitu ya dengan motor di Jakarta. Tapi kemudian untuk secara rincinya rundown-nya ini masih belum dikeluarkan oleh Pertamina. Dan kita juga belum tahu apakah Valentino Rossi itu bakal ke Mandalika atau enggak. Tapi infonya ini Valentino Rossi hanya ada di Jakarta. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalkan Valentino Rossi mau ke Mandalika. Jadi nanti kita lihat aja apakah Valentino Rossi ini bakal ke Mandalika juga atau enggak untuk melihat secara langsung gitu ya sirkuit Mandalika. Karena terakhir Valentino Rossi itu ke Indonesia itu udah lama banget. Dan ini adalah baru pertama kalinya lagi Valentino Rossi ke Indonesia setelah dia pensiun di tahun 2021.
Nah, tentunya kehadiran dari Valentino Rossi ini ke Jakarta, yaitu sebagai partnership ya, ataupun kesepakatan kerjasama dengan Pertamina Enduro. Dan ini membuktikan kalau misalkan kerjasama antara Pertamina Enduro dan juga VR46 ini juga akan berkelanjutan. Dan nantinya kita juga akan lihat apakah di tahun berikut-berikutnya, tentu di tahun GP 2026 itu pasti VR46 Pertamina Enduro. Tapi tentunya kita juga berharap, apalagi ini adalah brand Indonesia gitu ya, brand tanah air yang bisa, kerjasama gitu dengan Valentino Rossi. Nah, sebagai info tambahan juga kemarin Valentino Rossi di tes Misano, ini dia juga sempat ngecek ke box-nya Yamaha. Karena Valentino Rossi ini juga kayaknya penasaran ya sama Yamaha V4. Kemarin, dilihat gitu di Instagram-nya Yamaha MotoGP, Valentino Rossi ini, mengendarai ataupun bukan mengendarai sih, tapi kayak naik gitu ya ke motor Yamaha, V4 dan juga kayak bergaya gitu ya seolah-olah kembali menjadi pembalap MotoGP lagi. Dan memang Yamaha dan juga Valentino Rossi ini memang punya, eee, hubungan yang spesial gitu ya, karena sampai sejauh ini Valentino Rossi aja sendiri juga, menggunakan Yamaha M1 untuk ketika latihan gitu ya, latihan motor di sirkuit Misano. Oke, kita lanjut ke topik ketiga, yaitu Marc Marquez. Marc Marquez ini digadang-gadang akan menjadi juara dunia MotoGP 2025 di sirkuit Motegi Jepang. Tapi sebenarnya bagaimana sih hitung-hitungannya dari Marc Marquez ini bisa menjadi juara dunia MotoGP 2025? Dan apakah memang skenarionya ada di Motegi Jepang atau malah di Mandalika? Ini ada informasinya ataupun analisisnya juga dari MDPA atau Mandalika Grand Prix Association. Nah, hingga seri terakhir di Misano kemarin, Marc Marquez ini memang sudah mempunyai 512 poin ya. Sementara Alex Marquez ini berada di posisi kedua championship dengan 330 poin. Dan selisihnya ini mencapai 182 poin gitu. Nah, berdasarkan hitungan matematis, Marc Marquez ini dapat langsung mengunci gelar di MotoGP Jepang apabila ia berhasil unggul 4 poin atau bahkan minimal 3 poin bersih atas Alex Marquez setelah main race. Nah, kalau dari hitung-hitungannya MGPA kayak gini guys. Jadi, hal ini karena sisa seri setelah dari MotoGP Jepang, yaitu 5 seri gitu ya. 5 seri dikali poin maksimal sebanyak 37 yang dari 12 poin dari sprint race, kemudian juga 25 poin dari main race. Jadi itu maksimal total poinnya kan 37. Kemudian 37 poin ini dikali dengan 5 seri yang bakal mendatang gitu ya, 5 seri ke depan. Jadi 5 kali 37 sama dengan 185 poin. Nah, karena saat ini selisih Marc Marquez dan juga Alex Marquez poinnya itu 182, maka 185 tadi ya, yang apa namanya, poin maksimal dari 37 dikali 5 seri, dikurangi dengan 182 poin, dan itu sama dengan 3 poin. Maka dari itu Marc Marquez bisa dinobatkan menjadi, juara dunia MotoGP 2025 kalau misalkan lebih dari 3 poin atau bahkan di sini 4 poin minimal dari Alex Marquez. Nah, sementara skenario lainnya, ini kemungkinan juga sangat besar Marc Marquez bisa juara dunia MotoGP di Mandalika. Jika ini kalau misalkan Marc Marquez nggak berhasil ya mencetak poin lebih besar 4 poin dari Alex Marquez di Motegi Jepang. Jika selisih poin Marc Marquez ataupun Marquez ini kurang dari 33 poin, maka Marc Marquez bisa dinobatkan menjadi juara dunia di Mandalika. Ini hitung-hitungannya kayak gini, guys. Jadi, perhitungan sisa seri setelah Jepang ataupun di Mandalika gitu ya, yaitu 4 seri. 4 seri itu dikali 37 poin maksimal, tadi ya, 37 poin itu dari 12 poin sprint race dan juga 25 poin di main race-nya. Jadi ini, 4 dikali 37 poin maksimal sama dengan 148. Karena saat ini selisih Marc Marquez dan juga Alex Marquez 182 poin, jadi 148 dikurangi 182 poin. Jadi sama dengan minus 33. Dan ini berarti Marc Marquez sudah bisa dinobatkan menjadi juara dunia jika selisih poin Marc Marquez dengan Alex Marquez kurang dari 33. Nah, begitu ya perhitungannya, matematikanya dari perhitungan, Marc Marquez ini bakal menjadi, juara dunia MotoGP 2025 di Jepang ataupun di Mandalika.
Nah, ini juga ada update-nya. Sementara itu untuk menjelang, MotoGP Jepang nanti, Marc Marquez ini bilangnya dia tetap akan berusaha untuk bersikap biasa aja gitu ya. Meskipun ada pressure tersendiri atau dia kayak deg-degan gitu ya menjelang MotoGP Jepang karena akan dinobatkan menjadi juara dunia, MotoGP 2025. Tapi ini pun juga, Marc Marquez merasa, oke, dia berusaha untuk biasa aja gitu. Meskipun nanti pada hari Kamis tetapnya, Marc Marquez itu sudah percaya gitu ataupun sudah yakin kalau misalkan di konferensi pers pasti dia bakal ditanyain soal bagaimana perasaannya jelang, menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Jepang gitu ya. Dan Marc Marquez ini tetap akan menjawab hal yang sama, yaitu tetap menjaga mentalitas dan kemungkinan juga bakal fight gitu ya bisa jadi juara di MotoGP Jepang. Karena menurut dari Marc Marquez, Alex Marquez ini juga semakin kuat gitu ya setiap harinya atau setiap serinya gitu untuk melawan Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini juga ketika ditanya gitu ya soal Mandalika, ini Marc Marquez bilang dia pengen banget bisa naik podium dan finish di Mandalika. Karena kan selama ini dari tahun 2022, kemudian 2023 sampai dengan 2024 gitu ya, Marc Marquez ini belum bisa finish di sirkuit Mandalika. Karena di tahun 2022 dan juga 2023 ini Marc Marquez crash. Sementara untuk di tahun 2024 ketika dia pakai grass ini, motornya ini malah kebakar gitu ya. Jadi memang belum bisa finish. Makanya Marc Marquez ini penasaran banget supaya, dia bisa finish dan juga bisa naik podium gitu. Nah, untuk info tambahan lagi, di tes Misano kemarin, Marc Marquez ini memang sudah mencoba untuk fokus, menggunakan ataupun mencoba gitu ya, ngetes lah istilahnya motor Ducati GP26 untuk musim tahun 2026 ya. Dan Marc Marquez ini bilang dia mencoba kembali fairing dan juga beberapa swing arms yang dipakai selama 2024 dan juga 2025. Jadi beberapa modifikasi supaya dia bisa memahami mana fairing dan swing arms yang oke, mana fairing dan juga swing arms yang nggak oke, ataupun, nggak bisa, apa ya, kompetitif gitu ya. Dan menurut Marc Marquez, tes ini untuk mengerti mana arah yang bakal diambil oleh Ducati dan juga timnya untuk di tahun 2026 dan bakal dicoba lagi nantinya di Valencia Test. Dan Marc Marquez bilang, pokoknya kalau untuk kemarin di tes Misano itu fokusnya adalah, mencoba untuk pada bagian belakang motornya. Karena cukup sulit katanya bagian belakang motornya ini ketika sirkuitnya ini punya grip yang tinggi, kayak misalkan sirkuit Misano. Dan Marc Marquez juga sempat mengungkap ketika dia mencoba, fairing 2024 dan juga 2025, ini apa bedanya sih ya, gitu. Dan ternyata untuk catatan waktu ataupun catatan lap-nya dari 2024 maupun pakai, fairing 2025 ini sama aja. Tapi menurut dari Marc Marquez, ini adalah yang berbeda gaya balapnya ketika dia menggunakan fairing 2024 dan juga fairing 2025. Jadi memang harus ada, gaya balap yang diubah gitu ya, supaya bisa mencatatkan hasil yang maksimal ataupun catatan waktunya yang memang maksimal. Oke, itu untuk informasi dari Marc Marquez, tapi gimana soal Pecco Bagnaia? Nah, untuk Pecco Bagnaia sendiri kemarin di tes Misano, ia bilang gitu ya, sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan dirinya. Ada beberapa solusi yang memang, solusi berbeda ya yang dipakai ataupun dicoba sama Pecco Bagnaia, yaitu terkait dengan weight balance ataupun keseimbangan beban motor dan juga beberapa perubahan setup motornya. Menurut dari Pecco Bagnaia dengan adanya solusi tersebut gitu ya ataupun menemukan istilahnya, solusi, ini juga membuat Pecco Bagnaia bisa, kompetitif kemarin di hasil tes Misano-nya dan juga dia merasa memang feeling-nya sudah kembali gitu. Tapi meski dengan solusi itu, di Misano Test gitu ya, Pecco ini masih belum yakin gitu kalau misalkan setup motornya ini bakal kompetitif di MotoGP Jepang. Jadi nanti baru bakal bisa kelihatan apakah hasil dari tes Misano ini bakal, apa namanya, sesuai nggak ya atau cocok nggak ya dengan sirkuit MotoGP Jepang nanti di FP1-nya. Nah, sementara itu pembalap tes Ducati, Michel Pirro, ini sudah lebih, ke depan gitu ya, karena Michel Pirro ini sudah mencoba aerodinamika dari Ducati GP27 di tes Misano. Kalau tadi Marc Marquez ini sudah mencoba GP26, tapi Michel Pirro sebagai pembalap tes ini sudah mencoba part baru dari GP27.
Dan seperti yang kita tahu gitu ya, di 2027 nanti ini sudah mulai ada peraturan baru di MotoGP karena terkait dengan cc-nya, di mana nanti motor MotoGP itu harus 850 cc. Dan Ducati ini juga menjadi pabrikan pertama yang sudah mencoba ya part baru untuk MotoGP 2027. Nah, kalau kita lihat yang beda dari part 2027, ini adalah bagian wings atau sayapnya gitu ya. Ini berbeda dari Ducati GP25 saat ini. Dan wings ini disebut-sebut mirip menjadi wings yang ada di Ducati 2016 gitu. Selain itu juga bagian fairingnya ini juga berubah. Tapi ini baru pengembangan dan butuh analisis lanjutan untuk data gitu ya. Untuk data nanti part-part apa saja yang bakal digunain di tahun 2020. Oke, segitu dulu teman-teman untuk update MotoGP. Jangan lupa untuk komen, share, dan juga subscribe ya channel gue di Sanjunaya Panel ya. Bye-bye.